Tuh 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami mengenai beberapa hal. Ada lumayan banyak. Yang pertama itu ada berpakaian, yang kedua itu ada berhias, yang ketiga itu ada berpergian, yang keempat ada bertamu, yang kelima adalah menerima tamu. Oke, jadi daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bahas itu ada berpakaian dulu. Ini agak melek jadi sabar dikit. Belum dipindah. Oh ini udah ya. Ya udah definisi berpakaian itu misalnya di Al-Quran mereka tuh pakai 3 istilah gitu. Yang pertama ada libas atau kain penutup. Ini tuh untuk mendefinisikan pakaian yang digunakan secara lahir dan batin gitu loh. Ya gitu lah pokoknya. Terus ada siap atau sauk itu adanya bahan-bahan pakaian biar pakaiannya itu dipakai. Terus ada sarabil itu buat mendefinisikan pakaian apapun jenisnya. Nah terus ini ada gaya buat definisi pakaiannya itu. Jadi sejak zaman Nabi Adam di surga pun mereka dikasih pakaian. Intinya begitu. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Mau di Zoom, mau baca Ibra? Ya udah makasih kamu baca. Nah terus yang kedua ada fungsi berpakaian itu ada menutup aurat seperti perhiasan melindungi dari bencana sama tutup tidak bisa. Penjelasannya ada jadi ini juga selanjutnya. Nah yang pertama ini menutup aurat ya, ini udah dikasih tahu sama kesamaan berkali-kali yang kita juga hafal. Ini supaya terhindar dari berbuat onar, aib dan kesalahan. Ini juga ada hadisnya, hindarilah telanjang karena ada malaikat yang selalu bersama kamu. Tidak pernah berpisah denganmu kecuali ketika ke kamar belakang atau WC, dan itu kan seorang Nah, ya. Terus yang kedua fungsinya itu ada buat perhiasan ya. Tapi ini nggak berfungsi ke semua orang karena ada orang yang makainya ya sekedar menutup aurat saja gitu. Tapi ada juga yang pakai berpakaian itu sebagai perhiasannya. Terus Belum diganti kayak gini. Ini belum diganti ini kali. Ada 2 slide-nya kayak gini. Emang ada 2. Iya, tapi yang satu kayaknya belum diganti deh ini. Oh. Ya, ya udah deh kita balik ke yang ini aja deh. Ini. Bukan yang 1, 2, 3, 4. Yang slide 3. Sas. Sas jadi operator. Slide mana? Ada yang ABCD aja. Ini. Ya. Nah, terus ini melindungi dari bencana itu ya lanjutannya dari yang A itu. Jadi kalau misalnya tertutup auratnya kalian bakal terhindar dari pandangan-pandangan yang buruk. Tidak terjadi bencana. Nah, terus yang B juga untuk identitas sebagai muslim. Pakaian itu bisa menunjukkan kita sebagai muslim, kayak yang perempuan muslim pakai kerudung, yang laki-laki muslim pakai peci. Nah, Pakai peci. ya kalau nggak pakai nggak apa-apa sih. Lanjut. Next slide. Yang ini Lagi. Ini. Nah, terus ini ada klasifikasi pakaian berdasarkan fungsinya itu sama aja yang kayak tadi. Jadi ada yang untuk menutup aurat, ada yang untuk fashion. Nah kalau yang untuk menutup aurat itu batasnya yang perempuan tuh udah jelas ya seluruh badan kecuali tangan sama wajah. Terus kalau yang buat laki-laki itu ada anggota tubuh dari pusar sampai lutut. Makanya gue telanjang tuh nutupin pusat. Ya oke. Terus kalau misalnya yang buat fashion itu ya boleh-boleh aja berhias fashion gitu, tapi selama nggak melanggar batasan-batasan ini. Itu kalau yang di foto boleh tuh lihat yang di foto. Ya berarti itu termasuk pelanggaran ya guys, karena tidak memenuhi syaratnya. Ya. Next.
Kan juga Jilbab Jilbab poni. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya nggak ada kayaknya, ya udah. Ini nextnya nilai positif ada berupa kalian. Ya ini kita semua udah tahu lah ya. Yang pertama menutup aurat. Sebenarnya diulang-ulang aja sih materinya. Paling yang bedanya yang 3 nih, mencegah kesehatan tubuh manusia. Gimana tuh? Kayak kalau misalnya tuh kalian keluar rumah kan terpapar sinar matahari gitu. Ya pink like abas. Ya, harus tahu kan kanker gara-gara sinar matahari ya. Gitu. Oh iya sih, jujur bener sih. Gue baru tahu sih. Tabayun dulu tabayun. Kita bertabayun. Next. Nah, terus cara membiasakan agar berpakaian itu yang pertama kita pakai pakaian yang bersih, rapi, pantas dan serasi. Ini bukan membiasakan sih. Apa ya nyebutnya ya? Serasi itu satu warna. Ya, serasi itu maksudnya yang enak dilihat aja, bukan satu warna. Kalau misalnya lo suka mix and match baju dan kalau itu enak dilihat ya udah itu serasi. Gitu. Ya banget. Dia kan ditanya jawabnya. Terus juga Stop lah. ini yang ini tuh highlight buat yang muslim karena dia nggak cuma sekedar menutup aurat tapi juga jangan yang ketat dan transparan. Terus yang pakaian laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, juga sebaliknya. Valen. Terus kita juga harus menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Tapi kalau misalnya buat yang acara-acara penting kayak pernikahan gitu-gitu ya boleh aja pakai pakaian yang bagus, tapi ya udah humble aja. Terus yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dalam pakaian. Nanti ada doanya. Terus tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau simbol agama non muslim. Ya ada tahu lah ya. Terus mendahulukan bagian kanan saat berpakaian. Jadi kayak kalau masukin tangan tuh ya kanan dulu baru kiri. Sama disunahkan pakai pakaian warna putih. Nah, terus ini yang doa berpakaiannya ada yang mau baca guys. Siapa ya? Satu Ikhwan, Naso boleh Naso. Udah baca mana deh. Bebas yang mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, artinya yaudah deh baca yang dulu. Next. Siapa yang baca satu? Tiga. Tahan. Ya boleh deh Farhan. Loh, Ya pendek kok. nggak kelihatan. Ini. Apa nggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa banyak. Kalau yang pakai itu artinya dengan namamu ya Allah aku meminta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Terus yang melepas pakaian juga dengan nama Allah yang tiada tandingan. Tapi kalau misalnya kalian pakai bismillah itu udah cukup, nggak usah panjang-panjang. Tahu dia. Oh, ketawa dia. Nah terus ini ada contoh berita berpakaian yang rata kiri yang merata kanan. Yang ini Ini yang JJ juga. sorry. Nah terus yang atas ini rata kiri ya. Masa kayak seorang yang berhijab gitu ya. Kalau misalnya mau masih kayak gitu, mending gak usah pakai hijab aja gitu. Daripada kamu kayak hijab tapi pakainya ketat-ketat. Terus yang itu yang rata kanan karena ini kayak karena ini terlalu keras gitu loh. Walaupun ada dalilnya kita berpakaian yang bagus, tapi kan pada akhirnya kita punya kita sendiri gitu. Karena menanggung dosanya sendiri. Enggak boleh gitu. Terus kita Mas. Rafael. Valen. Emang ada ya? Tadi Laram Dev sih. Kita cek meja. Coba gimana tahu jenis hijab? Oh.
Mana? Ayo jelasin. Tapi kalau dilihat dari contoh-contohnya nggak semuanya bisa dibilang bener ya, karena kayak gini nih, ini kan dia nggak menutup dada, dia cuma sampai sini. Bener tuh. Terus kalau yang tengah itu ya nggak kelihatan sih bawahnya, tapi kayaknya ini lumayan panjang. Sama yang itu tuh boleh lah, tapi bagian sini ditutupin. Boleh lah. Kayak dia mah udah. Lawan Aduh. sampai Pasar. Jadi larep itu. Amet. Ada yang bisa begini. Ke subbab selanjutnya itu berhias. Berapa tuh? Bisa Masuk lebih kamera, lanjut. Kamera ada tahun. Nah. Oke, jadi pengertian berhias sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayana, tazayana, tazayanu, dan sedangkan menurut KBBI itu berhias itu diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Jadi berpakaian juga termasuk berhias. Nah, secara istilah berhias itu dapat dimaknai sebagai upaya yang sekarang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan dan menambah rasa percaya diri. Jadi berhias itu nggak cuma make up doang, kayak busana dan lainnya. Yang penting dia ingin menunjukkan ya, keindahan. Ya bagi ya. Jadi ada dalilnya supaya membaik. Diberi Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya bani Adam zuzi kakumnya latul masjid wastabu wa la tasbihu innahu la yuhibbul muslimin. ini juga Hai anak Adam. Hai. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan meski masjid, makan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masjid makan apa masjid? Masjid makan. maksudnya masuk di masjid, Makanlah, titik, minumlah. makan, ya, minumlah, dan jangan berlebihan. Udah. Jangan berlebihan. Langsung dibawa ke TikTok. Al-Aqaf surat 31 berarti. Jadi di dalil ini kayak kan kalau misalnya ikhwan itu kan harus memakai pakaian indah, bukan indah gitu, yang rapi untuk bertemu dengan Allah di masjid. Tapi nggak boleh berlebihan. Ustaz. Ini nggak cuma dulu. Iya, cewek. Cuman kan banyak ikhwan. Oke, sudah. Anak Adam tuh gimana? Kalau anak Hawa berarti Tapi di mana nggak pernah spesifik. anak Hawa. Ada semua nggak sih kayak gitu? Semua iya. Makanya tadi tuh buat semua harus. Ya ntar aja pertanyaan. Nah, jawabnya ntar aja langsung aja. Biar cepat ya. Jadi kalau untuk pria sendiri ada apa namanya poin-poinnya. Pertama harus melakukan dengan niat yang lurus. Jadi berhias itu hanya untuk beribadah. Jadi sudah untuk kegiatan berhias itu untuk bersyukur atas nikmat dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan poin kedua yaitu dalam berhias itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan dilarang oleh agama. Nanti dibahas nanti. Terus ada dilarang juga menggunakan simbol-simbol yang non muslim kayak misalnya kalung salib. Terus ada tidak berlebihan, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah yang berlebihan. Terus ada berhias menurut kezaliman dan kepatutan dengan perhatian jenis kelamin kelaziman, ya, jadi kayak memperhatikan jenis kelaminnya. Udah tambahin Terus dilarang juga berhias dengan keperluan buat foya-foya ataupun riak. Dan lagi nah orang baca no? Ya Allah. Apa tuh? Apaan tapi gede bang? Udah gede gini. sama aja ke atas. Yang enggak. Nah. Akan tapi bulu ikut nawala taban berbersenda taban
tabarruja ul jahiliyah di al-ula wa ini apa seru wa aqimnas sholawati wa atina Nggak kelihatan ya? Allahumma wa rasulahu innama yuridullahu liyuzhiba ankumul arisa ahla badi wa yudhhirakum tathir. Bacanya kok aduh Ya. apa aja yang Nanti baca. langsung baca aja ya, biar nggak lama. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Di highlightnya yang kamu berhias seperti orang jahiliyah. Nah, larangannya yang tadi, jadi Islam itu mengajarkan kita untuk hidup secara wajar atau secukupnya. Nah, jangan kurang dan juga jangan berlebihan. Jadi ada beberapa poin yang diharapkan. Pertama, bagi laki-laki itu nggak boleh pakai kayak perhiasan yang mengandung emas dan juga pakai sutra. Yang kedua, juga pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian yang ketat tadi yang dibahas oleh Fatia. Terus juga nggak boleh laki-laki itu menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Misalnya kayak perempuan rambutnya terlalu pendek dan segala macam. Terus Mana boleh? Kan gitu tuh juga. Menyikir sih. pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan, juga nggak boleh tato dan juga menyikir diri. Terus juga nggak boleh menipiskan alis dan juga nggak boleh menyambung rambut. Nyambung rambut. Nah, hikmahnya itu pertama, tidak boleh berhias hanya mengikuti adat juga tanpa memperhatikan batasan agama. Terus juga berhias itu menunjukkan jati diri seorang mukmin dan menumbuhkan rasa percaya diri. Terus juga dandanan yang halal itu membuat seseorang tuh nyaman dan termotivasi, dan juga berhias itu tidak menimbulkan kesombongan, dan juga niat berhias hanya karena ibadah pada Allah. Oke teman-teman. Sekarang ini masih ada berapa ya? Perjalanan bertamu sama ada penerima tamu. Masih ada tiga sebab lagi. Oke, langsung aja kita lanjut ke perjalanan. Nah, di sini teman-teman udah tahu lah, perjalanan itu dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Arab perjalanan itu rihlah atau safar. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu perihal, caranya untuk berpergian dari tempat ke tempat yang lain. Terus ya pengertiannya udah tahu ya. Lanjut aja ke adab perjalanan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Islam tuh sangat mengatur hal-hal kecil dalam hidup kita. Yang pertama tuh ada adab sebelum berangkat perjalanan. Nah, ada sebelum perjalanan tuh ada kita harus meminta izin kepada orang tua. Apalagi kalau perjalanan jauh tuh kita harus pamitan. Nah, adapun doanya, doa keluar rumah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil yang artinya itu dengan nama Allah, aku bertawakal pada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, yang selanjutnya itu adalah adab ketika perjalanan. Jadi teman-teman ketika perjalanan itu sadar nggak sih kalau kita tuh memang harus menerapkan beberapa adab-adab berikut ini. Yang pertama itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita harus mengucapkan Subhanallah, Masya Allah, yang artinya Maha Suci Allah. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita menikmati makanan di perjalanan, maka kita harus menikmati dengan penuh syukur. Alhamdulillah. Lalu jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus yang terakhir adalah
ada berjalan kaki. Jadi ketika kita berjalan kaki di luar itu kita hendaknya mengikuti aturan, yaitu berjalan di kiri sesuai peraturannya. Terus jangan berlari atau berteriak di jalan. Terus kalau kalian jalan berkelompok tuh jangan menghalangi orang gitu loh, yang sopan gitu. Terus kalau ada benda-benda berbahaya atau sampah itu hendaknya dipungut dan dibuang. Cintai lingkungan guys. Nah yang selanjutnya adalah gunakan trotoar. Dan yang terakhir adalah menyeberanglah di tempat yang aman. Nah setelah itu jikalau kalian berpergian menggunakan kendaraan nih, kalian hendaknya membaca doa Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Udah ada yang baca doa ini belum sebelum? Udah. Terus ada lagi doa ketika sampai tujuan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Lanjut. Sebentar. Nah, itu kan tadi ada ketika perjalanan. Nah, ketika kita kembali dari perjalanan tuh ada juga ada pada yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan kita selama perjalanan. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah, atau sujud syukur, sholat sunnah, ya enggak? Enggak. Nah, lanjut aja kita ke adab bertamu. Belum deh. Kita ke nilai positifnya safar dulu. Jadi yang pertama itu safar itu dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar bisa menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang dimaksud di sini itu untuk mencari rezeki gitulah, misalnya kayak kita misalnya kita safar untuk bekerja, terus kita safar untuk mencari ilmu, itu kan hasil usaha. Yang ketiga itu safar untuk mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Enggak deh, safar itu bisa mengantarkan kita untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Terus safar itu juga membuat kita lebih banyak mengenal ada persopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang berbeda yang kita kunjungi. Terus yang kelima itu ada perjalanan itu akan menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Nah, langsung aja kita ke bertamu. Ada bertamu. Jadi bertamu ini dalam Islam biasa disebut silaturahim, yang artinya menjalin persaudaraan. Nah, bertamu ini merupakan sunnah dalam Islam, sangat dianjurkan karena ini nilainya maksudnya positif banget gitu. Nah, adapun adab-adab dalam bertamu itu yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Terus yang kedua tuh mengetuk pintu atau membunyikan bel. Terus yang ketiga tidak masuk jika hanya ada wanita. Ini khusus bagi tamu laki-laki. Terus yang keempat adalah memperkenalkan diri jika tamu yang kita datangi belum kita kenal. Yang terakhir selanjutnya adalah memberi salam maksimal 3 kali dengan pelan. Maksudnya ini adalah mengetok pintu maksimal 3 kali. Kalau lebih dari itu ya hendaknya kalian pulang aja, nggak usah, jangan malah rusuh gitu, digedor-gedorin terus. Terus ini masih ada bertamu. Yang pertama adalah masuk jika sudah diizinkan dengan sopan. Yang kedua, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang ketiga adalah duduk di tempat yang ditentukan. Yang keempat, sampaikan maksud dengan sopan. Yang kelima, makan dengan sopan jika disuguhi. Terus selanjutnya adalah jangan melirik-lirik. Terus segera pamit jika dirasa cukup. Terus jikalau kita stay di tempat itu, maka maksimal kita bertamu di sana adalah 3 hari. Selebihnya dari 3 hari itu, maka pemilik rumahnya itu udah nggak wajib mengingin kita, bahasanya menjamu kita, udah nggak wajib karena kita yang kurang ajar, karena kita bertemu kelamaan gitu. Terus yang terakhir adalah ucapan salam saat berpisah. Nah, ini adalah hadis dari tadi yang kita maksimal bertamu 3 hari. Ini ada hadisnya. Kalau kalian baca ini, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dan ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam, dan bertamu itu 3 hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya, tidak halal bagi tamu tinggal bermalam hingga akhir baik mengeluarkannya. Oke. Selanjutnya ini ada dalil mengenai izin masuk ke rumah orang. Jadi kita nggak boleh nyelonong aja masuk ke rumah orang, udah diatur dari Al-Quran. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya ada hadis dari Rasul di mana kalau kita ngetok pintu orang atau minta bertamu itu maksimal 3 kali. Kalau misal nggak ada jawaban ya kita pulang, jangan malah maksain.
Terus ini adalah nilai positif ada bertamu. Yang pertama menumbuhkan sikap toleransi, yang kedua menghindari paksaan atau intimidasi, yang ketiga menjadi persahabatan dan kerjasama, yang keempat memperbaiki silaturahmi yang nyata, yang kelima sarana komunikasi dan dakwah, yang terakhir adalah menjadi solusi damai dalam konflik. Yeah. Yeay. Oke, selanjutnya. Ada penerima tamu. Jadi materi terakhir yaitu ada penerima tamu. Tadi kan kita udah jelasin bertamu, sekarang menerima tamu. Nah jadi itu ada penerima tamu tuh gimana sih? Coba Ibra. Apa sih? Halo konnichiwa. Halo konnichiwa. Halo konnichiwa. Ini Yang mana? coba. A, B, C, D. C. D. Yang Baru bangun tidur mana yang jadi B. Gak bisa Nah, Ya. ya, kita harus senyum. Jadi yang lain ini salah. Oh iya yang Jadi ayam. pengertiannya tuh ya menerima tamu itu kedatangan orang yang bertamu dan atau berkunjung. Nah secara istilah menerima tamu itu dimaknai untuk menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar. Juga dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan, juga memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, dalilnya itu ada suatu ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, termasuk memuliakan tamunya. Juga ada lagi. Artinya yaitu jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan untuk sehari semalam. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia membuatnya berdosa? Nabi SAW menjawab, ia atau tamu tersebut menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya. Jadi kita yang menyambut tamu itu tidak punya sesuatu untuk menyambut tamu tersebut. Ini hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama pakaian sopan, terus terimalah tamu dengan sopan santun dan juga ramah tamah, dan juga jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika diberi salam, dan juga tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Dan juga wanita itu yang sendirian di rumah itu dilarang menerima tamu laki-laki, dan juga persilakan masuk dan juga duduk. Dan juga suguhilah hidangan dan minum, kasih minum atau makanan. Dan juga apabila tamu itu ingin bertemu dengan orang tua kita, maka segera beritahu orang tua kita. Dan ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban biar tamu itu nyaman sama kita. Dan jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamitulah, dan antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika mau pulang. Amin. Nah, hikmahnya menumbuhkan rasa toleransi, juga terjalin rasa kebersamaan dan silaturahmi, dan menjalin komunikasi di suatu daerah yang menjadi konflik. Kelly. bentar. Oke. Ya. Yeay.